Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Let's Organic Official. Channel ini secara berkala mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, kali ini kita ada di area komplek budidaya terpadu kami, Komplek Budidaya Terpadu RAC di Kota Malang. Bapak Ibu pemirsa di rumah, selama perjalanan budidaya cacing ini kita telah melakukan banyak terobosan-terobosan baru ataupun inovasi-inovasi baru dalam berbagai aspek ya. Misalkan inovasi dalam teknik-teknik budidaya, inovasi dalam pemanfaatan limbah-limbah organik di sekitar kita ini sebagai media sekaligus pakan cacing, inovasi dalam pembuatan model-model tempat budidaya, baik model hamparan maupun model bertingkat, inovasi dalam pola budidaya terpadu berbasis cacing, misalkan kegiatan tumpang sari antara budidaya cacing dengan komoditas yang lain ya. Juga inovasi dalam pengembangan produk-produk turunan yang berbasis cacing, misalkan cacing kering, cacing tepung, cacing cair, cacing minyak, dan sebagainya ya. Dan inovasi-inovasi yang lain. Bapak Ibu pemirsa di rumah, kali ini kita akan menunjukkan inovasi dalam model tempat budidaya yang kita kembangkan di tempat kami. Mari kita ke lapangan. Bapak Ibu pemirsa, jadi di RAC kita ada beberapa model ya untuk tempatnya budidaya cacing ya. Di sini di lahan terpadu ini semuanya hamparan ya. Jadi model yang pertama model biasa ya. Jadi kita buatkan beberapa petak kotak-kotak kolam-kolam budidaya cacing dengan pembatas pakai bata ringan. Di sini ada beberapa ada beberapa ukuran, ada 1x16, ada 1x12, ada 1x8, ada 1x4. Total jumlah kolam di area ini ada sekitar 40 kolam ya. Bagian alasnya ini biasa langsung tanah, sedangkan bagian atapnya kita pakai paranet gitu ya. Sementara kotak itu untuk penampungan tandon media dan makanan ya. Ini area yang kedua ya. Jadi di sini sebetulnya ini tempat jalan kaki atau tempat lalu lalangnya orang ya. Karena saya lihat di sini jalannya masih lebar, akhirnya di tengah itu langsung kita kasih kolam cacing ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa, kolam cacing ini ukurannya 1 meter kali 32 meter. Secara standarnya satu kolam ini itu bisa menghasilkan lebih kurang 2 kintal per bulan ya. Ini spot yang ketiga untuk area budidaya cacing ya. Di spot yang ketiga ini Bapak Ibu pemirsa, kita melakukan tumpang sari antara tanaman stroberi dan bawahnya cacing. Ini saling menguntungkan karena cacing tidak suka langsung kena cahaya, sehingga bagian atasnya kita kasih meja ya untuk tanaman stroberi. Kemudian ini daun-daun stroberi ini bisa kita petik, kemudian kita berikan ke bawah untuk makanan cacing. Sebaliknya kotoran cacing bisa kita ambil, kita jadikan pupuk untuk media stroberi ya. Nah, bisa lihat ya di kolamnya cacing itu. Di sini oh ya, untuk pembatasnya kita pakai asbes gelombang ya. Kemudian di sini ada macam-macam limbah organik yang bisa kita
tebarkan di kolam cacing. Ada limbah dari pepaya, ada limbah dari enceng gondok, ada limbah dari rumput-rumputan, juga ini dari apa itu kayak semacam blok dari blotong ya. Total jumlah kolam cacing yang tumpang sari dan stroberi ini itu ada sekitar 15 kolam, di mana masing-masing kolam cacing itu ukurannya 1x10 ya. Ya, Bapak Ibu pemirsa, ini spot yang keempat ya. Ini spot ini lebih menunjukkan terpadu ya, budidaya terpadu. Di sini ada cacing, ada markisa, kemudian juga ada lele. Bahkan nanti selanjutnya kita coba akan kembangkan di sini madu kelanceng ya. Jadi kita buatkan rumah-rumah untuk lebah kelanceng supaya bisa menghasilkan madu ya di area sini. Nah, kembali ke kolam cacing Bapak Ibu. Di sini ada 5 kolam cacing yang ukurannya 1,5 dikalikan 32 meter juga. Ya ini ya. Jadi pembatasnya sama. Ini pakai apa namanya? Pakai hebel atau bata ringan. Kemudian cukup 1 hebel aja Bapak Ibu. Terus ini kalau di tempat yang sebelumnya atasnya itu bisa dari apa itu paranet atau dari ini meja-mejanya untuk tumpang sarinya stroberi. Kalau di sini untuk peneduhan bagian atas kita pakai tanaman markisa yang juga kita tambahkan paranet ya, supaya kesannya lebih teduh. Bapak Ibu pemirsa di rumah, di sini ada 5 kolam. Kalau satu kolam ini ukurannya 1,5 dikalikan 32 meter, lebih kurang panen cacing yang kita harapkan itu sekitar 2 sampai 2,5 kintal per bulannya. Jadi kalau kita punya ada 5 kolam, insya Allah dari tempat ini kita bisa menghasilkan lebih kurang 1 ton per bulan untuk cacingnya. Sedangkan untuk vermikomposnya itu dari volume kolam yang masing-masing kolam ini ukuran 1,5 kali 32 meter dengan ketebalan sekitar 25 cm. Ini setiap 4 bulan sekali, insya Allah dari satu kolam ini bisa menghasilkan vermikompos sebanyak sekitar 10 sampai 15 ton ya. Jadi kalau ada 5 kolam itu produksi vermikompos yang dihasilkan dari area ini lebih kurang setiap 4 bulan sekali itu 50 sampai 75 ton per bulan. Sama seperti semua kolam-kolam tempat cacing ya yang kita kembangkan, kita memanfaatkan limbah-limbah organik yang ada di lingkungan kita. Kebetulan di lahan RAJ ini kan kita banyak menanam pepaya, sehingga nah ini ada limbah-limbah apa itu buah pepaya yang sudah kita cacah ditebarkan di tempat pemeliharaan cacing ya. Nah, Bapak pemirsa, di area ini kan juga ada kolam lele ya. Jadi dari kolam lele itu apa itu kita ambil airnya untuk penyiraman baik media cacing maupun tanaman markisa. Sedangkan untuk enceng gondok yang ada di kolam lele itu kita ambil juga kita jadikan sebagai media sekaligus makanan untuk budidaya cacingnya. Bapak Ibu, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah karena di sini kan kita banyak nanam tanaman markisa dan tanaman markisa ini adalah tanaman yang menghasilkan bunga juga ya. Jadi nanti di masing-masing ini ya tiang-tiang penyangga markisa nanti kita akan buatkan rumah-rumah untuk lebah kelanceng supaya nanti apa itu lebah kelanceng itu nanti bisa
menghisap dari nektar yang ada di mahkota bunga dari markisa yang memang banyak ya yang ada di atas ini ya gitu. Sehingga nanti di sini selain kita nanti menghasilkan cacingnya, menghasilkan vermikomposnya, menghasilkan markisa untuk sirup markisa organik ya, juga lele, juga nanti di sini juga akan menghasilkan madu kelanceng. Ya, kenapa kita mengambil madu kelanceng ya? Karena memang madu kelanceng ini kan tidak menyengat, juga tidak keluar suara dengungan ya, sehingga walaupun di sini nanti kita buatkan rumah-rumah untuk madu kelancengnya itu tidak mengganggu suasana keheningan dari lingkungan yang ada di sini. Sekarang kita di spot yang kelima gitu ya, yaitu area jeruk gitu ya. Jeruknya tapi ditanam di dalam pot ya, di dalam pot-pot polybag besar seperti di bawah ini. Nah, Bapak Ibu pemirsa, di sini sebetulnya kita melakukan tumpang sari 3 sekaligus ya. Yang pertama ya jeruknya, yang kedua cacingnya, dan yang ketiga, nah Bapak Ibu bisa melihat di sini ada pot-pot dari galon yang limbah galon ya, yang dibelah itu. Lah itu kita menanam kacang tanah ya. Di sini jeruknya itu kita pakai untuk teduhan cacing ya, sekalian menunggu nanti masa berbuah. Kemudian cacingnya kita tanam di pot-pot ini jeruk itu. Sedangkan kita untuk tanaman kacang tanah ini Bapak Ibu, selain nanti menghasilkan panen dari kacang tanahnya itu sendiri, daun kacang tanah itu bisa kita pakai untuk kegiatan karantina budidaya, sebagai makanan karantina untuk budidaya cacingnya. Ini jadi cacingnya kita kembangkan di planter bag ya, ukurannya sekitar ukuran planter bag ukuran 75. Nah, di sini bisa langsung kita tebarkan indukan cacing dewasa, ataupun di sini kita juga bisa tebarkan kokon atau telur cacing, sehingga nanti biar bisa berkembang di planter bag seperti ini gitu ya. Bapak Ibu, jumlah tanaman jeruk yang kita tanam dalam planter bag di sini itu totalnya ada sekitar 200 planter bag ya, atau polybag. Jadi setiap planter bag ini diisi 1 kilo cacing. Harapannya nanti di setiap planter bag ini cacing bisa kita panen 1 bulan 1 kilo. Sehingga kalau di sini ada 200 planter bag, itu diharapkan setiap bulan bisa menghasilkan 2 kintal cacing per bulan. Bapak Ibu pemirsa, ini adalah area yang ke-6 ya. Di sini kita tanam ada pepaya California, kemudian juga ada lombok, juga ada cacingnya juga ya. Jadi di sini kita ada tumpang sari juga antara pepaya, lombok dan cacing ya. Kalau Bapak Ibu pemirsa lihat di sini pepayanya tidak kita tanam langsung ke tanah ya, tapi kita tanam dalam pot-pot yang kita buat sendiri dengan pembatas pakai asbes gelombang ya, dengan ketinggian lebih kurang sekitar 50 cm ya. Kenapa kok ada kotak-kotak seperti ini? Ya, yang paling utama karena di dalam kotak media pepaya ini kita juga kembangkan cacing ya, kemudian dengan kotak ini kita harapkan nutrisi itu bisa lebih terkumpul dan untuk penyerapannya akan lebih maksimal. Mari kita lihat langsung di cacing di kotak-kotak media pepaya California ini. Ini Bapak Ibu ya, di kotak ini kotak ukurannya sekitar
80 kali 80 Bapak Ibu. Di sini cacing langsung kita kembangkan. Sama seperti di planter bag-nya di jeruk tadi, di sini kita bisa langsung menanam atau menebarkan indukan cacing dewasa, atau kita juga bisa langsung tebarkan kokon atau telur cacing ya, sama aja, nanti bisa sama-sama bisa langsung berkembang di kotak pemeliharaan seperti ini ya. Untuk apa itu indukan cacing dewasa yang kita tebarkan di masing-masing kotak ini ya, ukurannya 80 kali 80 itu 1 kilo ya, 1 kilo indukan cacing. Nah, total apa itu namanya? Total kotak di sini itu lebih kurang sekitar ada 200 kotak Bapak Ibu. Sehingga dari area ini dari spot ini diharapkan, karena masing-masing kotak kan panennya 1 kilo per bulan. Sehingga kalau di sini ada 200 kotak, diharapkan ini bisa panen lebih kurang 2 kintal cacing per bulan ya. Jadi kalau kita melakukan seperti ini, kita jadi sangat efisien. Apa itu, sambil menunggu pohon pepaya itu tumbuh besar, mungkin 5, 6 sampai 8 bulan, tapi kita sudah bisa panen dari bedah cacing ini lebih kurang sekitar 2 kintal per bulan. Jadi kalau 1 kilo cacing harganya 20.000, kalau kita bisa panen 2 kintal per bulan dari area ini, dari cacingnya Bapak Ibu, kita sudah bisa menghasilkan terlebih dahulu, yaitu 4 juta per bulan gitu ya. Bapak Ibu pemirsa, ini spot yang ketujuh yang mau kita kembangkan cacingnya ya. Ini memang masih model hamparan. Kalau tadi jeruknya kita tanam di planter bag, kalau yang di sini jeruknya kita tanam langsung ke tanah gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan tumpang sari antara jeruk ya, jeruk dengan cacing, bedah cacing. Nanti ini luasnya lebih kurang 2000 meter persegi, dan di sini nanti ada sekitar 32 kolam cacing besar ya yang mau kita kembangkan di area ini. Jadi ini jeruknya Bapak Ibu, semoga ini cepat untuk tumbuh teduh gitu ya, tumbuh besar dan teduh. Ini nanti area cacingnya ya. Di area cacing ini Bapak Ibu nanti kita tutup dengan paranet ya, supaya ini akan teduh ya. Di seberangnya area tumpang sari cacing dengan kebun jeruk ya. Nah, di seberangnya kita sudah persiapkan kolam belut ya. Ini kolamnya cukup luas. Tinggal nanti kita beli terpal untuk ininya, untuk alasnya. Nah, nanti lumpurnya itu kita menggunakan vermicompost, karena kotoran cacing ini adalah lumpur yang terbaik untuk media belut ya. Dan nanti makanan terbaik untuk belut itu adalah cacing. Jadi nanti kita tinggal ngambil cacing di area jeruk, langsung kita berikan sebagai pakan untuk ternak belutnya. Baik, Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi konten kita kali ini terkait inovasi model-model tempat budidaya yang kami kembangkan di tempat kami di RAJ. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.